Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, bil khusus warga Mandua Kota Serang yang tentu dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, patut kita bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat begitu besar kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat, sehingga Allah pertemukan kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmatnya, Allah tambahkan nikmat itu pada kita semakin sehat, panjang umur, ketemu lagi bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini tentu saya akan menyampaikan tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa. Bulan Ramadan tentu diwajibkan kepada umat Islam, umat yang beriman. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di ayat ini disebutkan bahwa dasar orang berpuasa adalah iman. Maka dalam hadis tersebut sebutkan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan hisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya. Maka ketika orang beriman, maka menyambut bulan Ramadan itu dengan gembira, senang hati. Ini juga yang Rasulullah katakan kepada kita sambut dengan senang, maka Allah haramkan jasad yang di neraka. Dengan senang, kita juga tidak ada beban melaksanakan bulan Ramadan. Sehingga apapun yang kita lakukan tidak merasa berat. Ya anak-anakku sekalian, sebagai siswa MAN Kota Serang tentunya juga tidak akan merasa berat ketika melakukan pelaksanaan aktivitas belajarnya sekalipun Ramadan. Karena panggilan adalah iman. Saudara kaum muslimin rahimakumullah di mana saja berada, tentu tujuan pokok puasa disebutkan dalam ayat tersebut adalah la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Nah, siapa mereka yang bertakwa? Ini yang jadi persoalannya. Malam ini saya akan menjelaskan yang tertuang dalam surat Ali Imran 133 sampai 136. Tadi kita simak sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa iddatil muttaqin. Bersegeralah kamu pada ampunan Tuhanmu, dan surga seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang muttaqin. Kita diperintahkan untuk bersegera, tidak boleh menunda-nunda untuk mencari ampunan Allah, karena Allah sudah siapkan surga seluas langit dan bumi, disediakan, diperuntukkan orang-orang muttaqin. Nah, persoalannya siapa mereka yang muttaqin? Nah, ini. Maka dalam ayat berikutnya, nah ini yang disebut dengan tafsir ayat bil ayat, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul azim. Nah, dalam ayat dijelaskan
Orang yang muttaqin yang pertama adalah alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dia dikala lapang maupun kala susah. Nah, ini bulan Ramadan menanamkan kepada kita untuk gemar bersedekah. Ketika kita berpuasa, kita merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus. Muncul rasa iba kita, belas kasihan kita kepada saudara-saudara kita yang mungkin setiap harinya tidak bisa ketemu dengan nasi. Maka muncullah rasa iba tersebut, termotivasikan kita memberikan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak menuntut besar dan kecilnya. Allah menuntut keikhlasan kita dalam bersedekah. Ganjaran bersedekah luar biasa. Allah sebutkan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbatin mi'atus habbah wallahu yudawwi'u liman yasha. Dalam ayat ini Allah sebutkan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah. 1 rupiah saja umpamanya, maka Allah akan balas dia bagaikan dia menanam 1 biji, kemudian dari 1 biji tumbuh 7 cabang, dan setiap cabang masing-masing 100 biji. Allahu Akbar, subhanallah. Balasannya 1 dibalas 700 kali lipat. Luar biasa. Tapi di bulan Ramadan ini, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan lebih daripada itu. Maka marilah kita gemar bersedekah di bulan ini. Bulan barakah. Saudaraku muslimin rahimakumullah, pemirsa di mana saja berada. Yang kedua adalah ciri-ciri orang muttaqin yang akan menghuni surga seluas langit dan bumi. Tadi itu adalah wal kadhiminal ghaidha, yakni orang yang menahan amarah. Ya. Manusia punya nafsu, manusia bisa marah, kita bisa marah. Ya, tetapi kemarahan bukan harus kita umbar. Bulan puasa bulan menahan, imsak, menahan amarah. Ya, Rasulullah menjelaskan, laisa shadidu bisur'ah, walakin asyadida may yamliku nafsu indal ghadabi. Orang yang berani itu bukan orang yang berani bergelut, berani berkelahi, berani berantem, tapi adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Nah, ini yang harus kita capai di bulan Ramadan ini. Kendalikan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal-hal bisa mengganggu kita untuk mengundang amarah kita. Maka saat inilah kita harus berupaya meredam, menahan amarah kita. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, orang muttaqin yang akan menghuni surga seluas langit dan bumi, wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dalam kehidupan kita ini kadang-kadang selalu muncul dalam pikiran kita, wah, kalau orang tersebut tidak minta maaf kepada saya, nggak pernah saya maafkan. Ini yang keliru. Sebelum orang minta maaf, kita maafkan. Karena ini adalah ihsan. Sikap marah, benci, dendam dalam diri kita manusiawi, wajar. Tapi kita diperbolehkan untuk marah. Batas hanya 3 hari. Setelah itu kita harus memaafkan. Ya, la yahillu lil muslimi an yahdura akahu fawqa thalathin wa khairuhuma may yabda'u bis salat. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak tegur sapa satu sama lainnya, sesama muslim. Kalau tidak halal berarti haram hukumnya. Bermusuh-musuhan, tidak mau tegur sapa sesama kita. Wa khairuhuma, dan sebaik-baik keduanya adalah siapa mereka yang duluan mengulurkan tangannya untuk minta maaf. Nah, ini luar biasa. Jadilah kita seorang pemaaf. Bulan ini menjadikan kita jadi bulan pemaaf. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang belum minta maaf, sudah kita maafkan. Ini suatu kebaikan yang luar biasa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, ciri-ciri muttaqin adalah apabila melakukan satu kesalahan, melakukan dosa, dia cepat ingat kepada Allah, lantas mohon ampun kepada Allah, segera taubat. Taubat tidak bisa ditunda-tunda.
Taubat yang bisa ditunda-tunda. Jangan menunggu nanti umur kita 40 tahun. Kita belum yakin umur kita sampai 40 tahun. Kita lagi muda sudah bertobat luar biasa. Allah sebut dalam diskusinya, ana uhibbut taibin wa uhibbus syabat taib asyaddu. Saya cinta kepada orang-orang yang bertaubat, tetapi pemuda yang sudah taubat aku lebih cinta. Itu kata Allah. Maka itu yang harus kita raih. Jangan menunggu nanti, nanti sekian umur sekian baru saya taubat. Kita nggak tahu umur kita. Umur manusia itu kalau kita perhatikan seperti buah kelapa. Lihat buah kelapa. Ada yang masih kembang jatuh. Ada juga yang pentil jatuh. Ada juga yang muda yang kita sebut dan kelapa muda, dugaan kata kita jatuh juga. Ada yang tua jatuh, ada yang sudah kering tapi di atas malah tumbuh dia. Ini bagaikan umur kita. Kita bisa mereka-reka kapan kita harus meninggal. Maka untuk itu jangan pernah taubat-taubat, menunda-nunda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang benar adalah taubat, ya kata Rasulullah, man lam yughayyir libasahu falaysa bitaibin. Orang yang bertaubat dan dia tidak mengganti pakaiannya belum disebut dengan taubat. Artinya taubat itu adalah perubahan. Ketika dulu kita pelit, ya, setelah kita taubat harus gemar bersedekah. Ketika dulu kitanya belum bisa senyum kepada orang, setelah kita taubat banyak bersenyum, kita rubah kita. Dan taubat ini dilakukan dengan sadar, ya, dan tidak akan pernah mengulangi kembali. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan mengulangi, ya, dosa yang pernah dilakukan secara sadar. Nah, apabila ini dilakukan, maka Allah akan janjikan, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Mereka inilah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal di dalamnya. Nikmat amilin, itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa di mana saja berada, mari kita jadikan bulan Ramadan ini menjadikan kita manusia-manusia, insan-insan yang takwa kepada Allah. Apabila satu kampung semuanya takwa, maka Allah akan taburkan barokahnya pada kita semua. Allah SWT berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i." Apabila satu negeri semuanya beriman, bertakwa kepada Allah, dan maka Allah akan bukakan berkah baik dari langit maupun dari bumi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah. Selama bulan Ramadan ini kita untuk melatih diri kita, menjadikan jiwa kita orang bertakin, karena Allah sudah sediakan bagi kita surga seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, bersama ada. Nah, ini yang kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita untuk menyelesaikan ibadah puasa ini. Kemudian kita merayakan kemenangannya di akhir Ramadan nanti menjelang 1 Syawal. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.